Selamat pagi, siang, sore, atau malam narasumber yang saya hormati. Perkenalkan, saya Blasius Roja Sedana Filsafat, mengajar di SMP Swasta Tunas Bangsa Lagoy, mata pelajaran agama Katolik. Saya peserta pelatihan multimedia Angkatan 10 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Dalam video belajar ini, saya mengambil tema kemampuanku, materi dari kelas 7. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Mister yang Mister kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat pagi. Mister berharap Mister menjumpai anak-anak semua di rumah dalam keadaan yang sehat, dan juga keluarga kita semua di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal diri kita terkait dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan melihat 3 hal penting terkait dengan kemampuan kita. Yang pertama, kita lihat bagaimana orang mengenal kita terkait dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, juga apa yang kita kenal dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita menentukan cita-cita kita berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang ketiga, kita melihat landasan kitab suci. Landasan kitab suci terkait dengan kemampuan, yakni cerita tentang talenta dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Nah, setelah pelajaran ini, kita diharapkan untuk mampu mengolah kemampuan yang ada dalam diri kita, supaya kelak bisa berguna untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, mari anak-anak Mister yang terkasih, kita pikirkan baik-baik. Kita lihat baik-baik apa talenta atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Mister memberi contoh kepada Mister duluan. Misalnya, Mister bisa bernyanyi, bisa bermain musik. Kemampuan dalam bidang olahraga misalnya bisa bermain bola kaki, futsal misalnya. Dalam bidang tenis meja misalnya. Nah, itulah yang Mister kenal dalam diri Mister terkait dengan kemampuan yang ada dalam diri Mister. Nah, kemampuan yang ada dalam diri anak-anak semua itu apa? Silakan dijawab, direnungkan. Ya. Anak-anak Mister yang terkasih, setelah kita melihat kemampuan yang ada dalam diri kita, juga cita-cita yang sudah kita tentukan berdasarkan kemampuan yang kita miliki, mari kita lihat pendasaran kitab suci. Dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan bagi kita terkait dengan kemampuan yang kita miliki. Mari kita saksikan video berikut ini. Kerajaan Allah seperti seorang yang akan pergi ke tempat yang jauh. Ia memanggil para hambanya untuk menjaga harta bendanya selama dia pergi. Seorang hamba diberi 5 kantong emas. Hamba yang lain mendapat 2 kantong emas, dan hamba yang lain lagi mendapat 1 kantong emas. Dia memberi setiap hamba menurut kemampuannya masing-masing. Kemudian tuan itu pergi. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu segera membungakan uang yang diberikan kepadanya, dan dia mendapat untung 5 kantong emas. Demikian juga hamba yang menerima 2 kantong emas mendapat untung 2 kantong emas. Tetapi hamba yang mendapat 1 kantong emas itu pergi dan menggali lubang. Ia menyembunyikannya dalam lubang itu. Sesudah beberapa lama, tuan itu pulang dan memanggil hamba-hambanya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Hamba yang menerima 5 kantong emas itu membawa tambahan 5 kantong emas kepada tuannya. Tuan menyerahkan 5 kantong emas padaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 kantong emas. Kemudian tuannya berkata, "Bagus, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil, dan akan kuberikan hal yang lebih besar. Mari bersenang-senang." Kemudian hamba yang menerima 2 kantong emas datang. Tuan telah memberiku 2 kantong emas. Lihat, aku telah dapat laba 2 kantong emas. Bagus, hambaku yang setia. Engkau dapat dipercaya dalam hal kecil, akan kuberikan hal yang besar kepadamu. Mari kita bersenang-senang.
Kemudian datang hamba yang menerima 1 kantong emas. Tuan, Tuan adalah orang yang keras. Tuan memetik buah di tempat Tuan tidak menanam. Tuan menuai di tempat Tuan tidak menabur. Aku sangat takut sehingga aku pergi menyembunyikannya ke dalam tanah. Inilah uang Tuan. Jawab Tuan itu kepadanya. Engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu, aku memetik buah di tempat yang tidak kutanam. Dan aku menuai di tempat aku tidak menabur benih. Jadi seharusnya engkau menyimpan uangku di bank. Paling tidak, aku bisa menerima uangku kembali bersama dengan bunganya. Ambil uang itu dari dia dan berikan kepada hamba yang mempunyai 10 kantong emas. Setiap orang yang mempunyai akan diberikan lebih, sehingga dia mempunyai lebih dari yang dibutuhkan. Dan orang yang tidak mempunyai, maka semuanya akan diambil daripadanya. Buanglah orang yang tidak berguna itu ke tempat yang gelap, di mana orang-orang akan menangis dan sangat menderita. Nah, kita telah menonton video ya anak-anak Mister yang terkasih. Kita telah menonton video pendasaran kitab suci. Harapannya adalah terkait dengan kemampuan yang kita miliki, kita mengikuti yang mana? Kita mengikuti hamba yang nomor 1, hamba nomor 2, yang mau mengolah kemampuan atau talenta yang diberikan oleh tuannya, ataukah kita menjadi hamba 3 yang malah memprotes kepada Tuhan yang memberikan talenta itu kepadanya. Kita renungkan dalam diri kita masing-masing, kita kembangkan. Harapan Mister adalah kita kembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Sekian dan terima kasih.